Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang kereta cepat Wush tiba di stasiun Padalarang, Bandung Barat. Selama musim libur, penumpang Wush mencapai 22.000 penumpang per hari. Ribuan penumpang kereta cepat Wush dari stasiun Halim, Jakarta pagi ini tiba di stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Penumpang yang tiba harus antre untuk melanjutkan perjalanan menggunakan kereta feeder ke stasiun Cimahi dan kota Bandung. Momen libur akhir tahun ini kembali mencatat lonjakan signifikan pada layanan kereta cepat Wush. Jumlah penumpang Wush tercatat mencapai 22.523 orang. Lonjakan penumpang terjadi sejak akhir pekan lalu, sejalan dengan dimulainya libur sekolah serta jelang Natal dan Tahun Baru. Baru 2025-2026 untuk penumpang Wush sendiri kami prediksi memang akan mengalami peningkatan hingga 10 sampai dengan 25%. Jadi memang untuk perjalanan ataupun kapasitas angkut per harinya ini juga memang mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun lalu. Kalau tahun lalu itu ada 48 perjalanan per hari, untuk di Nataru tahun ini sudah ada 62 perjalanan KA per hari. Untuk mengoptimalkan kesiapan operasional dan layanan, pihak KCIC juga mengimbau penumpang untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik dan datang lebih awal di stasiun. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kepadatan penumpang di stasiun Tugu Yogyakarta terus meningkat di masa libur Natal dan Tahun Baru. Bahkan tercatat jumlah penumpang yang tiba mencapai 24.000 orang. Minggu pagi, stasiun kereta api Tugu Yogyakarta diserbu penumpang. Kepadatan penumpang yang tiba maupun yang hendak berangkat ke berbagai daerah saat jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di wilayah Daob 6 Yogyakarta, lonjakan penumpang di hari ketiga angkutan Natal dan Tahun Baru tercatat sebanyak 45.000 penumpang, 20.000 penumpang berangkat, dan 24.000 penumpang tiba di wilayah Yogyakarta. Angka ini diprediksi akan terus meningkat, mengingat pembelian tiket yang masih terus berjalan. PT KAI Daob 6 juga menghimbau kepada penumpang untuk memesan tiket secara online dan memperhitungkan jam keberangkatan agar tidak terjadi keterlambatan. Dari kota Yogyakarta, Ali Wisma, iNews melaporkan. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, 4 pelabuhan di Banten bersiap untuk melayani perjalanan calon penumpang. 4 pelabuhan tersebut diantaranya Pelabuhan Merak, Ciwandan, Bandar Bakau Jaya, dan Krakatau Bandar Samudra. Guna mengantisipasi kepadatan kendaraan saat libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian Perhubungan menyiapkan 4 pelabuhan di Banten untuk mengangkut penumpang. Salah satunya adalah Pelabuhan Bandar Bakau Jaya yang memiliki luas 20 hektar. Menyiapkan kantong parkir berkapasitas 1.500 kendaraan truk trailer yang dikhususkan mengangkut truk berukuran panjang hingga 12 meter dengan kategori golongan 7 dan 8. Kita sudah sinkronasi dengan ASDP, bahwa di ASDP pun sama kita juga menggunakan tiket online, dan kita juga tidak ada memisahkan kalau memang ada tiket online ASDP atau tiket perigi masuk ke BBJ, nggak ada masalah, aman. Kita sudah koordinasi dengan BBJ, beliau mau naik tiket BBJ atau tiket perigi, itu nggak ada masalah. Dengan dimulai dibukanya 4 pelabuhan di kota Cilegon pada tanggal 19 sore kemarin, diharapkan tidak ada lagi keterlambatan penyeberangan dan arus lalu lintas menjadi lancar. Kemacetan itu tidak ada, tapi perlambatan arus untuk masuk ke dalam wilayah pelabuhan karena memang harus prosedur dalam hal menjaga keamanan dari seluruh yang ada, yang pemangku stakeholder terkait untuk menjaga keamanan khususnya bagi pemudik maupun yang arus balik nanti. Jangan sampai kita menginginkan cepat tapi keamanan tidak terjaga dengan baik. Faktor cuaca saat ini masih menjadi hambatan saat berlayar, sehingga adanya penundaan pelayaran saat angin kencang dan gelombang tinggi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan mulai ramai dengan kedatangan para penumpang kapal dari sejumlah wilayah Pulau Kalimantan. Penumpang kapal mengambil cuti lebih awal untuk berlibur ke kampung halaman. Beginilah suasana kepadatan penumpang kapal yang terjadi di dermaga Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Kepadatan terjadi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Rata-rata penumpang kapal ini merupakan pekerja yang akan berlibur merayakan Natal dan Tahun Baru di wilayah Sulawesi Selatan seperti di Kabupaten Tanah Toraja. Sejumlah penumpang bahkan mengaku telah mengambil cuti lebih awal agar lebih lama bersama keluarga di kampung halaman. Di Toraja sendiri Natalannya sama siapa? Sama keluarga, soalnya keluarga di atas. Itu memilih lebih baik sama keluarga ya? Iya. Memang sudah setiap tahun pulang atau bagaimana? Baru kali ini pulang. Sudah 3 tahun di Samarinda, baru kali ini pulang. Oke, Mamasa. Dalam rangka apa tuh? Mau di Natalan. Oh, Natalan di kampung? Iya, di kampung dari Kalimantan, Samarinda. Oh, dari Samarinda. Sama siapa ke ini? Sama masa? Sama teman. Sama teman. Dan sama keluarga? Keluarga. Tapi masih di belakang dia. Diprediksi kepadatan penumpang kapal di Pelabuhan Parepare akan terus meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru nanti. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Salah satu yang tidak kalah penting saat libur Natal dan Tahun Baru adalah kondisi cuaca. Saat libur Nataru nanti, BMKG telah memprediksi akan ada bibit siklon pemicu hujan ekstrim di sejumlah wilayah. Suasana sukacita makin terasa jelang libur Natal dan Tahun Baru. Di tengah persiapan sambut Nataru, BMKG mengajak masyarakat agar waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Indonesia. Dalam rapat Kabinet Paripurna Senin lalu, Kepala BMKG menyampaikan bahwa puncak musim hujan akan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan berpotensi ekstrim akibat 3 bibit siklon yang akan menghampiri sejumlah daerah. Dengan modifikasi cuaca, diharapkan curah hujan akan berkurang bahkan hingga 50%. Operasi penyemayan awan nantinya akan dilakukan di 6 wilayah kunci. Pergerakan awan hujan dicegah agar tidak mencapai daratan padat penduduk. Lampung, kota-kota di Pulau Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara berpotensi mengalami hujan lebat dan juga angin kencang, sehingga wilayah ini menjadi target modifikasi cuaca. Selain itu, masyarakat juga diimbau memantau perakiraan cuaca selama libur Nataru. Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan sukacita, namun tetap waspada terhadap cuaca agar momen kebersamaan bersama keluarga jadi nyaman dan berkesan. Tim Liputan iNews melaporkan. Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang. Hari ini ada 166.000 penumpang pesawat atau naik 20% jika dibanding hari biasa. Sejak pagi Bandara Soekarno-Hatta dipadati ribuan penumpang, para pengguna moda transportasi udara terlihat antri, baik di counter check-in, penerbangan domestik, Terminal 2 dan Terminal 3. Kenaikan penumpang terjadi sejak akhir pekan saat libur sekolah serta memasuki libur Natal dan Tahun Baru. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat peningkatan penumpang hingga 20% jika dibandingkan hari biasa, serta 1.100 pergerakan pesawat. Adapun rute tujuan favorit penumpang yakni Bali, Medan, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta. Sementara untuk penerbangan internasional, rute favorit yakni Singapura, Kuala Lumpur, dan Arab Saudi. Dari Jakarta tujuan Ambon. Keperluannya sendiri nggak ngapain? Liburan Natal Tahun Baru. Untuk aktivitas ini gimana? Sudah liburan atau gimana? Cuti sih kebetulan. Oh, sudah ambil. Iya, sudah ambil cuti. Selain Bandara Soekarno-Hatta, terminal bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur juga mulai dipadati ratusan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah daerah. Sebagian besar penumpang memanfaatkan libur panjang untuk liburan dan pulang kampung. Keberangkatan penumpang di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur melonjak menjelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Hingga Sabtu siang, lonjakan keberangkatan penumpang sudah mencapai 10% dibanding hari normal. Kepadatan terjadi pada ruang tunggu keberangkatan penumpang Terminal Kampung Rambutan. Para penumpang menanti jadwal pemberangkatan. Berdasarkan data pada Kamis 18 Desember 2025, 436 penumpang diberangkatkan menggunakan 50 bus antar kota antar provinsi dari berbagai perusahaan otobus.
Pada Jumat 19 Desember 2025, sebanyak 720 penumpang diberangkatkan menggunakan 67 bus. Jumlah keberangkatan ini diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Nataru. Sebagian besar penumpang memanfaatkan libur panjang untuk liburan dan pulang kampung. Mengantisipasi lonjakan penumpang, posko keamanan disiagakan dengan melibatkan petugas dari TNI Polri dan Dinas Perhubungan. Sementara pemeriksaan kesehatan bagi para sopir bus antar kota antar provinsi melibatkan Dinas Kesehatan, serta pemeriksaan layak jalan terhadap seluruh armada Nataru dari masing-masing perusahaan otobus. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Sutrisno, iNews melaporkan. Suasana stasiun kereta api di wilayah Jakarta mulai dipadati penumpang, salah satunya di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Lonjakan volume perjalanan terjadi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat jelang Nataru. Keramaian penumpang terpantau di sejumlah stasiun keberangkatan kereta api jarak jauh. Antrian panjang terlihat di area loket, ruang tunggu hingga pintu masuk. Para penumpang juga datang dengan membawa koper, tas besar dan sebagian bersama keluarga dan anak-anak. Petugas stasiun tampak siaga mengatur arus penumpang agar tetap tertib dan lancar. Sementara petugas keamanan dan layanan pelanggan berjaga di titik-titik padat. Dan selain itu pemirsa, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek mulai mengalami peningkatan. Sejak pagi hari kepadatan kendaraan sudah terlihat meski secara umum arus lalu lintas masih terpantau lancar. Sejak pagi, volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek terus mengalami peningkatan. Kepadatan kendaraan sudah terlihat di sejumlah titik, namun hingga saat ini arus lalu lintas masih terpantau padat, namun lancar baik dari arah Jakarta menuju Cikampek maupun sebaliknya. Mayoritas kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi yang akan melakukan perjalanan jarak jauh untuk mengisi masa libur Nataru. Petugas terus melakukan pemantauan intensif guna menjaga kelancaran dan keselamatan. Dan untuk informasi terkini dari tol Jakarta Cikampek sudah ada rekan Anissa Rizkia. Anissa, bagaimana kepadatan sore ini? Silakan. Juno dan juga pemirsa, sore ini saya bisa katakan di ruas tol Cikampek Jakarta di kilometer 47 terpantau memang cukup lengang, dan kalau dilihat begitu ya dari arah Jakarta menuju Cikampek dan Bandung ini bisa saya katakan lebih lengang dibandingkan arah sebaliknya, yaitu dari arah Cikampek menuju ke Jakarta. Yang mana menurut data yang berhasil kami himpun dari Jasa Marga, memang adanya peningkatan jumlah volume kendaraan begitu yang meninggalkan Jakarta. Meningkatnya ini sebanyak 27% dibandingkan lalu lintas di hari biasa, yakni biasanya hanya mencapai 30.000 kendaraan yang meninggalkan Jakarta, namun di hari ini sudah meningkat hingga 39.251 kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Dan pantauan dari siang hingga sore ini memang belum adanya terjadi kepadatan yang begitu signifikan ataupun tumpukan kendaraan yang terlihat di kedua arah. Kendaraan yang melintas ini memang didominasi masih kendaraan pribadi, yaitu kendaraan roda 4, namun sebagian ada juga bus antar kota, antar provinsi, kemudian kendaraan angkutan barang juga melintas di daerah ruas tol Cikampek Jakarta kilometer 47. Dari pihak Jasa Marga juga menyampaikan bahwa tengah dipersiapkan rekayasa arus lalu lintas apabila terjadi lonjakan kendaraan pada periode libur Natal dan Tahun Baru kali ini. Dan kalau kita melihat begitu ya, beberapa hari belakangan ini memang sering terjadinya hujan, yaitu curah hujan yang cukup tinggi. Selain itu juga terjadi angin kencang. Pihak Jasa Marga menghimbau kepada pengendara yang melintasi di kawasan tol Cikampek Jakarta ini untuk terus berhati-hati, dan juga para pengendara diwajibkan untuk selalu mengecek kendaraan pribadinya dan juga kendaraan yang akan dibawa untuk melintas di kawasan tol Cikampek Jakarta ini. Demikian laporan sementara, saya kembalikan kepada Juno yang ada di studio. Baik, Anissa Rizkia, terima kasih. Selamat bertugas kembali.
Sementara itu, pemirsa, arus lalu lintas kendaraan yang memasuki kota Bandung mulai meningkat. Diperkirakan kepadatan kendaraan akan terus meningkat hingga sore nanti. Seperti inilah kondisi kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang hendak memasuki kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Volume kendaraan yang hendak memasuki kota Bandung terus mengalami peningkatan. Antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi asal luar Bandung. Tercatat lebih dari 6.000 kendaraan yang masuk ke kota Bandung sejak Minggu dini hari hingga Minggu pagi ini. Tak hanya selepas gerbang tol Paster, kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di kawasan jalan protokol, baik yang akan menuju pusat kota maupun kawasan Lembang. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas kendaraan wisatawan yang akan masuk ke kota Bandung akan terus terjadi dari siang hingga sore nanti. Ribuan kendaraan memadati kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sejak kemarin. Rekayasa lalu lintas satu arah menuju arah Puncak pun diberlakukan situasional. Ribuan kendaraan wisatawan mengular dari gerbang tol Ciawi dari arah Jakarta yang bertepatan dengan libur sekolah dan libur jelang Natal dan Tahun Baru. Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Sistem satu arah dan operasi ganjil genap ke arah Puncak pun diberlakukan situasional untuk menghindari kemacetan yang lebih parah. Pengendara pun dihimbau waspada dan selalu menjaga jarak karena kawasan wisata Puncak Bogor saat ini masih diguyur hujan dengan intensitas sedang. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung tegaskan perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta tetap dilaksanakan namun secara sederhana. Hingga saat ini Gubernur Pramono Anung belum putuskan secara rinci gelaran acara yang akan diadakan di Jakarta dalam rangka menyambut Tahun Baru. Pramono menyebut perayaan pergantian tahun akan digelar secara sederhana. Sebagai kota global, Jakarta akan disorot oleh dunia. Oleh sebab itu perayaan pergantian tahun tetap harus dilaksanakan. Perayaan Tahun Baru juga diharapkan mampu membangkitkan optimisme warga di tengah berbagai bencana yang melanda tanah air. Apapun, Jakarta ini kan ibu kota negara dan Jakarta sekaligus kota global. Di seluruh dunia, momen Tahun Baru itu kan pasti akan diperbandingkan. Maka dengan demikian, walaupun nanti dalam kesederhanaan, pasti dalam kesederhanaan, yang jelas bahwa Jakarta tidak dalam kemeriahan, kemewahan, mungkin juga malah saya akan melakukan hal yang berkaitan dengan penekanan pada doa dan sebagainya. Tapi tetap harus ada penyambutan Tahun Baru, karena ini kan Jakarta, ini kan ibu kota negara, dan ini yang dilihat dunia, apakah yang akan dilakukan oleh Jakarta untuk itu. Gereja GITJ Juwana Pati, Jawa Tengah membuat pohon Natal unik dengan memanfaatkan limbah botol bekas yang didapatkan dari para jemaat. Pohon Natal ini menjadi simbol kepedulian lingkungan dan gotong royong bagi umat Kristen yang ada di sana. Beginilah pohon Natal unik yang terbuat dari limbah botol bekas yang berdiri di depan Gereja Injili di Tanah Jawa atau GITJ Juwana Pati, Jawa Tengah. Pohon Natal ini memiliki tinggi 8 meter dengan diameter sekitar 50 cm. Seluruh bagian pohon disusun dari 1.755 botol air mineral bekas yang dikumpulkan dari para jemaat. Pembuatan pohon Natal ini dilakukan selama 2 pekan melalui gotong royong jemaat. Harapan kami selaku pendeta, khususnya di GITJ Juwana dan juga pada umumnya warga Kristen yang ada di Indonesia, mari kita tetap bergandengan tangan, kita saling menjunjung silaturahmi, supaya apa yang menjadi tema Natal tahun 2026 ini, sukacita Natal senantiasa ada dalam kehidupan kita bersama. Kami merasa bangga dengan adanya kreativitas dari warga jemaat GITJ Juwana, terutama anak-anak muda yang dipelopori oleh Bapak Dominikus Kusmanto. Setiap tahun Gereja GITJ Juwana terus berkreasi membuat pohon Natal dari bahan limbah. Sebelumnya pohon Natal pernah dibuat dari bambu dan benang. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Mantan pelatih Timnas Kanada John Herdman dipastikan menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Informasi lengkapnya usai jeda berikut.
bangsa kita akan semakin optimis. Pertumbuhan ekonomi kita sejauh ini relatif baik. Kalau pemeriksaan kesehatan itu dilakukan pada saat orang sudah parah kondisinya, maka biaya kesehatan itu mahal. Tidak ada satupun kecelakaan tanpa didahului oleh pelanggaran. Kekerasan jiwa itu akan terus dibawa hingga dewasa. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Danantara cukup mampu untuk membayar itu, jadi bukan nggak dibayar tangnya, dibayar tapi Danantara. Apakah ada anggaran yang diendapkan di Provinsi Jawa Barat yang harus menyatakannya adalah BPK? Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Orang-orang yang pantas menjadi polisi, inilah yang sebetulnya gunakanlah hati nuraninya. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Sekolah sangat berperan penting, tidak menerima adanya bullying. Jangan lewatkan Inside Story, Selasa pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi. Saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Mantan pelatih timnas Kanada John Herdman dipastikan menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Peluang John diumumkan secara resmi, tinggal menunggu momentum yang ditentukan PSSI. John Herdman dipastikan menjadi pelatih baru timnas Indonesia setelah seluruh anggota Komite Eksekutif PSSI mencapai kata sepakat dalam rapat yang digelar Kamis 18 Desember 2025. Kepastian tersebut disampaikan langsung anggota Exco PSSI Ahmad Riyad yang menegaskan tidak ada perbedaan sikap di internal federasi. Keputusan ini menjadi langkah penting PSSI dalam menentukan arah timnas Indonesia ke depan, terutama menghadapi agenda internasional yang semakin padat pada 2026. Peluang John Herdman diumumkan secara resmi, tinggal menunggu momentum yang ditentukan federasi. Kesepakatan penuh Exco PSSI menandakan tidak ada hambatan administratif dalam penunjukan pelatih baru timnas Indonesia. Seluruh keputusan kini berada di tangan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk diumumkan ke publik. Jika tidak ada perubahan agenda, pengumuman resmi pelatih timnas Indonesia diperkirakan dilakukan paling lambat Januari 2026, sekaligus menandai era baru di skuad Merah Putih.